Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran menceritakan sebelum imam orang Israel masuk ke kemah pertemuan Allah. Harus dibejana pembasuhan di depan kemah pertemuan itu. Di bejana pembasuhan sana. Melakukan pembasuhan, yaitu Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki di dalam bejana ini. Sebelum mereka masuk ke kemah pertemuan atau mendekati mezbah. Saat hendak membakar korban api-apian bagi Tuhan, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air, supaya jangan mati. Mereka membasuh tangan dan kaki supaya jangan mati. Inilah ketetapan bagi Harun dan keturunannya yang harus dipatuhi turun-temurun. Hal ini menceritakan tentang apa? Menceritakan bahwa sebelum kita mendekat kepada Allah, harus membasuh hati nurani kita. Perjanjian lama adalah perjanjian yang bersifat daging. Maka mereka harus membasuh tangan dan kaki jasmani hingga bersih. Tetapi dalam perjanjian yang bersifat roh. Perjanjian baru kita adalah perjanjian yang bersifat roh, yaitu harus membasuh hati kita, membasuh roh kita. Supaya di dalam roh dan hati kita tidak ada pikiran yang kotor dan juga tidak ada kemarahan. Supaya Bapa Surgawi tidak menjadi tidak berkenan. Itulah maksudnya. Artinya setiap kali datang mempersembahkan korban kepada Allah. Dengan kata lain, setiap kali kita datang melayani Bapa Surgawi, sebelum menyembah, memuji, atau berdoa, harus membasuh hati kita. Dengan demikian barulah kita bisa mendekat kepada Allah. Maka di dalam perjanjian lama, ada minyak urapan. Bagaimana minyak urapan itu dibuat? Itu menggunakan mur, kayu manis yang harum. Tebu yang baik, dan juga kayu teja. Ditambah minyak zaitun. Diramu dan dibuat bersama-sama. Dibuat menjadi minyak urapan ini menurut cara mencampur minyak urapan yang kudus. Minyak urapan ini digunakan untuk mengurapi Kemah pertemuan, tabut perjanjian. meja serta perkakas meja itu. Kandil, perkakas kandil. Mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran. Perkakas mezbah korban bakaran. Bejana pembasuhan dan alas bejana. Dan setelah menggunakan minyak urapan ini, untuk mengurapi semua ini, benda-benda dan perkakas ini menjadi kudus karena minyak urapan itu. Menjadi maha kudus. Pertama adalah karena adanya minyak urapan. Apapun yang menyentuh benda-benda ini akan menjadi kudus. Maksudnya, mari kita ambil contoh. Mezbah. Maka setelah mengurapi mezbah dengan minyak urapan, mezbah itu akan menjadi maha kudus. Mezbah menjadi maha kudus. Sehingga korban yang dipersembahkan di atas mezbah. Korban itu menjadi kudus karena berada di atas mezbah. Apa artinya itu? Hanya bisa dikatakan minyak urapan adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus adalah minyak urapan itu. Minyak urapan melambangkan Roh Kudus. Perjanjian lama adalah minyak urapan. Sampai di perjanjian baru, Allah mengurapi kita bukan dengan minyak zaitun buatan untuk dituang ke kepala kita, melainkan menggunakan Roh Kudus untuk mengurapi kita. Maka dengan demikian Roh Kudus mengurapi. Misalnya Roh Kudus mengurapi mulut saudara Siber. Roh Kudus mengurapi mulut saudara Siber. Mulut Siber pun menjadi mezbah. Itu menjadi mezbah. Maka perkataan yang diucapkan saudara Siber menjadi kudus artinya. Atau isi pujian itu menjadi kudus. Lalu lagu pujiannya tidak bisa dikatakan kudus. Juga tidak bisa dikatakan tidak kudus. Tetapi karena korban diletakkan di atas mezbah, menjadi kudus karena mezbah itu. Karena mulut kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus Bapa. Karena itu setiap kali kita berbicara, perkataan yang dipersembahkan kepada Bapa dan Tuhan melalui mezbah, menjadi kudus karena mezbah itu. Mungkin perkataan yang sama persis. Tetapi jika melewati mulut seseorang menjadi sempurna, menjadi kudus. Misalnya korban yang sama. Jika sekarang di atas mezbah Allah, persembahan ini akan menjadi kudus. Jika hanya sekarang hanya disembeli untuk dimakan, maka persembahan ini tidak akan menjadi kudus karenanya, dan tidak menjadi najis. Tetapi hal yang sama persis. Kalau begini, saat dipersembahkan kepada Allah melalui mulut imam. Begitu Allah mendengar, dia berkenan. Karena mulut imam adalah kudus. Jadi persembahan yang dia naikkan, pujian dan doa yang dinaikkan semuanya, adalah kudus. Mengapa demikian? Karena mulut imam telah diurapi minyak urapan. Telah diurapi Roh Kudus. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.